Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan puasa Ramadan. Kita masih diberikan kemudahan, taufik dan hidayah untuk mengkaji ilmu yang sangat penting, yaitu ilmu tauhid. Inilah pertemuan yang terakhir sebelum kita melakukan ujian akhir semester nanti. Ya, insyaallah pertemuan yang terakhir besok. Ini pertemuan pelajaran terakhir. Besok pertemuan yang terakhir. Akan ada ujian harian terakhir pada pekan yang akan datang. Secara singkat, bahwasanya tauhid adalah sesuatu yang sangat penting. Jangan cukupkan kita belajar hanya setahun, 2 tahun, namun belajar tauhid sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, pada pertemuan yang terakhir ini saya akan bahas bagaimana pentingnya belajar tauhid, sehingga kita benar-benar serius terus belajar masalah tauhid, bukan hanya di Pondok Abu Hurairah saja nantinya, namun terus sampai Allah wafatkan kita. Kenapa kita harus belajar tauhid? Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk mentauhidkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kata para ulama, maksud beribadah kepada Allah di sini adalah mentauhidkanku, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti hanya beribadah kepada Allah semata. Tidak boleh seseorang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita harus belajar tauhid? Karena syarat masuk surga haruslah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata dan tidak ada sekutu baginya, juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, begitu juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, serta kalimatnya, yaitu Allah menciptakan Isa dengan kalimat kun, yaitu maksud dari waruhun minhu di sini, yang disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya, juga bersaksi bahwa surga dan neraka benar keberadaannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga apapun amalannya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini atau di dalam riwayat lain di lafaz Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati thamaniyati sya'a." Allah akan memasukkannya, yaitu orang yang bertauhid, Allah akan masukkannya ke pintu surga mana saja dari 8 pintu yang ia sukai. Ini diantara hadis tentang bagaimana pentingnya belajar tauhid, yaitu orang yang belajar tauhid Allah akan masukkan ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, tauhid adalah sebab dihapuskannya dosa.
dan atau kesalahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, dan juga hadis ini terdapat dalam Arba'in Nawawi yang kalian hafal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqarabiha maghfirah." Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang mentauhidkan Allah, walaupun dosanya sangat banyak, Allah bisa ampuni. Yang penting dia mentauhidkan Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian yang keempat, tauhid adalah sebab datangnya ketenangan. Ya, ketenangan ini bisa dengan tawakal penuh kepada Allah, dan itu adalah bentuk tauhid. Jadinya yang kita akan bahas yang poin keempat ini adalah orang yang mentauhidkan Allah pasti dia akan tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dia akan tenang, cukup dalam rezeki apapun bentuknya, tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Ya, ayat ini terdapat dalam surat Tolak ayat yang ketiga. Karena ketenangan ini bisa datang seperti saya bilang tadi, ketenangan ini bisa dengan tawakal penuh kepada Allah, dan itulah bentuk tauhid. Ya, bentuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, amalan tidaklah diterima sampai seorang itu bertauhid, sebagaimana yang terdapat dalam ayat atau surat Al-Kahfi ayat yang 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadinya orang tidak akan diterima sampai dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beramal saleh dan tidak mensekutukan Allah. Amal saleh maksudnya di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia harus ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah bentuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, tauhid sebab hidayah dan rasa aman. Seorang yang bertauhid akan mendapatkan hidayah dan rasa aman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini maksudnya kesyirikan. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Jadinya kezaliman yang dimaksud di sini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat kesyirikan. Ya, saya ulangi. Yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Jadinya iman di sini adalah tauhid, zalim di sini adalah kesyirikan. Kalau kita artikan sesuai dengan tafsir atau makna ayat ini, orang-orang yang mentauhidkan Allah dan tidak mencampur adukkan tauhid mereka dengan kesyirikan, mereka lah yang orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Kemudian yang terakhir, yaitu tauhid adalah sebab mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti di hari kiamat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat, meminta izin kepada Allah
untuk diampuni hamba-hambanya. Atau ada sebagian juga syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang divonis masuk neraka ya dengan izin Allah, dengan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia minta izin kepada Allah dikeluarkan atau tidak jadi masuk ke neraka, atau yang sudah masuk neraka Allah keluarkan disebabkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itu untuk mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan mentauhidkan Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Siapa yang paling bahagia yang akan mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, yaitu as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Yaitu orang yang paling bahagia ya dengan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dalam hatinya, yaitu mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ya, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi sekali inilah alasan alasan kita kenapa harus belajar tauhid. Ini sebagian saja. Masih banyak lagi ya keutamaan atau pentingnya belajar tauhid ini. Karena tauhid juga bisa menghapus dosa besar dan selainnya. Ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lagi sekali, insyaallah minggu depan kita akan ujian akhir atau ujian harian yang terakhir dari bab yang ke-7 sampai bab yang terakhir. Dan tambahan ini kesimpulan dari pelajaran kita setahun ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.